Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang fabel. Langsung saja, apa itu fabel? Fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia. Jadi di sini perilakunya menyerupai tingkah manusia, sama seperti dongeng-dongeng atau cerita lain, namun tokohnya ini, keseluruhan tokohnya ini diperankan oleh binatang. Nah, fabel ini masuk dalam kategori cerita fiksi. Cerita fiksi ini berarti bukan berdasarkan kisah nyata, atau ini adalah hanyalah khayalan atau karangan dari si penulis. Kita masuk ke ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama adalah menggunakan tokoh hewan. Tentu saja ya, karena fabel adalah cerita binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Lalu ada pesan moral di dalam ceritanya. Jadi setelah kita membaca cerita fabel, kita pasti akan mendapatkan pesan moral yang ditulis oleh si penulis cerita fabel. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu menggunakan setting alam. Nah, setting alam ini biasanya kalau binatang itu ada di hutan, di sungai, di gunung. Ya selayaknya binatang tinggal di mana. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu unsur dalam fabel. Unsur dalam fabel yang pertama ada tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita. Sudah pasti tokoh dalam fabel ini adalah binatang. Lalu yang kedua ada penokohan. Penokohan ini adalah sifat atau watak dari si tokoh ini. Jadi misalnya tokoh binatang kucing, sifatnya ini jahat, atau gajah sifatnya ini baik, semut sifatnya sombong dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada alur. Alur ini adalah keseluruhan rangkaian peristiwa yang terdapat di dalam cerita fabel. Lalu yang keempat ada setting atau latar. Setting atau latar ini ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempat ini kalau di dalam cerita fabel di mana? Ya pasti di alam, entah itu di gunung, di sungai, di laut, di hutan, ya pokoknya sesuai binatang tinggalnya di mana. Lalu ada latar waktu. Latar waktu ini seperti waktunya pagi, di dalam ceritanya waktunya pagi atau siang atau sore atau malam. Lalu unsur yang kelima ada tema. Tema ini adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dalam kalimat kunci yang diungkapkan tokoh dalam cerita fabel yang menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Lalu kita masuk ke dalam struktur fabel. Struktur fabel ada 4. Yang pertama orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita masuk struktur fabel yang pertama adalah orientasi, adalah bagian awal sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Lalu yang kedua ada bagian cerita komplikasi. Bagian cerita berisi konflik atau permasalahan antara tokoh satu dan dengan yang lainnya. Lalu bagian yang ketiga ada resolusi. Bagian cerita yang berisi pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh di dalam cerita fabel. Lalu yang terakhir, struktur yang terakhir ada koda. Koda ini berisi pesan-pesan atau amanat atau pesan moral ya yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Nah, bagaimana cara menemukan struktur
cerita fabel. Di dalam teks cerita fabel, kalian bisa buka buku halaman 21. Di situ ada cerita fabel yang berjudul Kesulitan yang Membawa Perubahan, karangan Christopher Leonardo Wijaya. Kalian baca dahulu yang cerita fabel halaman 21 hingga 22 yang berjudul Kesulitan yang Membawa Perubahan. Kalian bisa jeda video ini. Nah, setelah selesai kalian membaca, saya akan memberitahukan bagaimana mencari struktur teks cerita fabel yang berjudul Kesulitan yang Membawa Perubahan di halaman 21. Nah, struktur teks cerita fabel pada halaman 21 yang berjudul Kesulitan yang Membawa Perubahan, karangan Christopher Leonardo Wijaya. Yang pertama kan ada struktur fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita masuk yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi kan tadi bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan waktu. Nah, orientasinya ini ada di paragraf yang pertama, yaitu siang itu begitu panas, hutan begitu sunyi, hanya teriakan kucing yang membelah keheningan itu. Teriakan demi teriakan terus terdengar, namun tidak ada yang menggerakkan badannya. Semua sudah terlalu benci pada kucing. Karena orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Tokohnya ini siapa? Yaitu kucing kan ada. Lalu latar tempatnya di mana? Ini ada di hutan. Lalu latar waktunya siang hari, seperti itu. Lalu struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian cerita yang berisi konflik atau permasalahan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Kalau kalian baca teks cerita fabel Kesulitan yang Membawa Perubahan, permasalahannya ini adalah si kucing ini terlalu sombong. Jadi kita ambil inti dari komplikasinya ini ada di halaman 22. Tolonglah aku, kata kucing. Merak dan anjing yang tidak memperhatikan adanya kucing tiba-tiba terkejut melihat kucing telah bersimbah darah. Ada apa kucing? Apa yang terjadi padamu? Tanya anjing. Tadi aku sedang mencari makanan, lalu dari belakang semak-semak harimau melompat dan menggigitku. Namun syukurlah aku dapat meloloskan diri, tapi sekarang darahku terus mengalir. Aku mulai lemah, tolonglah aku. Anjing, cerita kucing. Nah, di sini permasalahannya adalah ketika kucing mencari makanan, lalu tiba-tiba dari semak-semak ini harimau melompat dan menggigitku. Namun ia berhasil meloloskan diri. Tapi si kucing ini berdarah. Darahnya terus mengalir. Jadi si kucing ini meminta tolong kepada anjing. Itu komplikasi dari cerita Kesulitan yang Membawa Perubahan. Lalu kita masuk struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi ini adalah pemecahan permasalahan di dalam cerita. Resolusi teks cerita Kesulitan yang Membawa Perubahan ini adalah ada di mendengar itu kucing menjadi amat sedih, air mata mengalir dari matanya. Melihat itu, anjing menjadi tidak tega. Lalu berkatalah anjing, kucing, apakah kau mau berjanji untuk merubah sifatmu? Ya, saya akan merubah sifat saya, jawab kucing. Merak, kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling membantu. Tidak baik membiarkan sesama kita kesusahan, kata anjing menasihati Merak. Lagi pula, ia telah menyesali sikapnya, bukan? Nah, di sini pemecahan masalahnya adalah
Anjing bertanya dulu kepada kucing, apakah si kucing ini mau berjanji untuk merubah sifatnya itu. Karena kalau kalian baca dari awal sampai habis, sifat si kucing ini sombong. Lalu si kucing menjawab, ya, ya, ia akan merubah sifatnya. Tetapi si merak ini, temannya anjing ini tidak ingin. Lalu dinasihati oleh anjing, sesama makhluk hidup harus saling membantu, tidak boleh membiarkan sesamanya kesusahan. Itulah pemecahan masalahnya. Jadi si anjing ini akhirnya menolong si kucing karena si kucing ini mau berjanji untuk merubah sifatnya. Lalu struktur yang terakhir ini ada koda. Koda ini pesan atau amanat atau pesan moral yang bisa kita petik setelah membacanya. Ini sih bebas-bebas saja sih. Setelah kalian bebas, setelah kalian membaca cerita ini, apa pesan yang kalian dapat? Kalau saya, pesan yang pertama adalah jangan memiliki sifat sombong karena tidak disukai oleh semua makhluk hidup. Karena si kucing ini terlalu sombong di dalam ceritanya, jadi ia tidak disukai. Nanti kalau ia tidak disukai seperti yang tadi, ketika ia ada masalah tidak ada yang mau membantunya. Tapi untung masih ada anjing yang baik hati. Lalu yang kedua adalah harus tetap saling membantu kepada semua makhluk hidup. Nah, segitu aja. Tugasnya adalah buka halaman 17. Carilah struktur fabel dalam cerita burung kasuari tersandung berlian. Nah, di situ kalian baca dahulu cerita fabel burung kasuari tersandung batu berlian pada halaman 17 hingga 18. Setelah kalian baca, kalian cari struktur fabelnya yang ada 4 tadi. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kalian bisa tulis di kertas HVS atau kertas folio. Terus semangat belajar dan jangan lupa sehat selalu. Terima kasih.